Hello, gua Ezra Simanjuntak. Welcome back to Arya Pro Guitar Lesson. Saat ini gua sedang menggunakan gitar Arya Pro seri PE 480. Nah, untuk episode kali ini gua pengen sharing menggunakan ide-ide etnis dalam riff dan juga musik metal. Tadi di awal intro gua memainkan potongan dari lagu di band gue Z Factor yang berjudul Eclipse atau Gerhana. Nah, ide untuk riff ini kalau mau dibilang riff ataupun semacam intro rhythmis, kalau gue sih rhythmis. Ya, pokoknya gitu deh, right? So ini gitarnya di tune turun setengah semua, terus yang di atasnya ini sama dengan senar 4-nya. So ini open di flat, right? Jadi kalau lu mainin open kayak gitu, chordnya tuh di flat, right? Nah, di intro tadi yang gue mainkan tadi atau ide ritmis atau riff yang gue mainkan tadi itu berdasarkan, maksudnya idenya itu influence ataupun inspirasinya itu sebenarnya dari instrumen senar tradisional Indonesia yang gue lupa namanya dan gue pernah dengar udah lama banget karena ide untuk lagu ini sebenarnya udah lebih dari 20 tahun yang lalu ya. But anyways, jadi seingat gue saat itu waktu gue dengarkan dia menggunakan open string, sebetulnya pedal point kurang lebih gitu ya, kalau nggak salah menggunakan definisinya pedal point. Dan di sini walaupun di D open string yang jadi dasarnya itu di A. Oke, sekali lagi scale pentatonic kayak pelok Salengro itu ada yang 5, ada yang 7 note sebetulnya. Tapi pada dasarnya nuansanya atau feel intervalnya itu minor atau minor ya. So, ini jadi kalau lu dengerin nanti total secara keseluruhannya pasti rasanya pasti minor. So, ini dimulai dengan pedal point D. Yang jadi A-nya nih constantly droning, artinya dia bunyi terus. Memang dimainkan serentak. Kayak gitu, oke? Nah, kita mainkan dengan A nya masih bunyi terus, jadi dia kayak droning on and on and on and on gitu, menyatu dengan note yang dimainkan underneath atau di bawahnya, right? Kayak gitu. Nah, next part adalah menggunakan kembali, kenapa ini masih dikunci D minor sebetulnya adalah kita sekarang setelah bagian kita langsung masuk ke open D flat pedal point riff, kalau mau dipanggil riff ya, which is jadi ininya bunyi terus, sekali lagi. Jadi kalau gua mainkan, right? Oke, nah next partnya, jadi tadi sekali lagi gua mainkan part 1 tadi dengan yang kedua barengan. Nah, baru kita pindah ke bawahnya juga dengan open string, which is G flat atau G, right? Jadi sama mirip kayak yang tadi di atas ya. Jadi cuman bedanya adalah sengaja gue balik. Tadi gue mainin biar lu dengar gerakan arah note-nya aja ya. Tapi kalau dimainkan dalam bentuk riff-nya tadi dia kebalik. Kalau yang ini kan kesana arahnya. Jadi sengaja aja gue balik karena jadi
Jadinya menarik, ada dinamika, buat gua asik aja ya, daripada dimainkan sama mirip kayak yang di atas. So, jadi oke, sekali lagi. Right. Setelah itu lanjut lagi sebagai aksen sebetulnya masih dengan tangan nada yang sama tentunya, right? Jadi sekali lagi dari sini right. Nah, jadi pedal point ini menjadi tumpuan yang tadi A, kemudian flat, kemudian G flat. Semacam penekanan kembali ke tangan nadanya. Nah, ini ditutup dengan lick yang sebenarnya gua panggilnya intervallic lick ya. Jadi agar ada cepet. Dan harus dimainkan sesuai dengan ketukan sebenarnya. Jadi gue tunjukin pelan-pelan sekali lagi. So dimulai dari A. Jadi dasarnya kayak gini ya. Itu dasarnya. Kemudian second part dasarnya kayak gini. Kalau cepet kurang lebih kayak gitu. So kalau kita main dari kayak gitu, right? Nah, kemudian next part adalah rhythmnya. Rhythmnya sederhana banget. Kemudian berikutnya disusul sebagai penutup dengan lick yang cukup lebar, juga pentatonic bass. Ini pentatonic. So pelan-pelan, scale-nya adalah sekali lagi dari fret 5 ya, senar A. Ini fret 10 di senar A. Jadi lebar nih, lo kalau belum biasa, kalau lo main kayak gini, jari gua pendek. Ini jari gua asli pendek banget, pendek. Right? Jadi kalau gua nggak mirip kayak main classical guitar yang pergelangan tangan ya, nggak begini, apa ya namanya, vertical dengan ini ya, fretboardnya nggak akan nyampe gua karena jari-jari gua pendek. So kalau jari lu panjang, lu mau miring kayak ini, tapi terserah. Right? Karena nggak nyampe, gue terpaksa begini. Kalau jari pendek mau nggak mau harus kayak gini mainnya. Jadi lo harus biasain dulu. Ini sangat pegel sebetulnya, sangat pegel. So sekali lagi. Ini outside, ini sengaja di outside kan. Sengaja di outside kan. Right? Kalau gue mau jelasin kenapa ngambil note itu jadi agar terlalu panjang, so kita skip aja bagian itu. Sekali lagi untuk yang scale runs ataupun alur utamanya yang tadi, sekali lagi. Dan ini ada pengulangan ya, jadi bukan cuma turun gitu aja ya. Jadi bukan cuma dia ada balik ke atas sedikit,
turun lagi ke bawah nih. Baik, kayak gitu. Jadi ininya diulang lagi. Kayak gitu. So, kayak gitu kurang lebih. Sekali lagi, gue sarankan kalau belum biasa, latih dulu jari lu untuk benar-benar, bukan jari ya, pergelangan tangan lu juga untuk bisa vertikal kayak gini. Ya mirip kayak main classical gitar. Seperti yang lu lihat, gue juga naruh gitarnya di sini ya, mirip kayak main classical gitar. I suppose biasanya orang di sini. Cuman kalau gue mainnya di sini, gue tetap gini juga, karena kalau miring nggak akan nyampe. Ini sangat lebar dan nggak bisa dibohongin dengan cara ngakalin begini gitu loh ya. Kalau gue nggak kekejar speednya, karena harus main secepat yang tadi gue tunjukin. Jadi mau nggak mau, it's gotta be harus kayak gitu ya. Jadi lift ini sebenarnya bisa lu mainkan untuk apa aja. Ini kebetulan gua menggunakan alur ini kayak semacam riff atau lick melengkapi sesi rhythm tadi sebelum pindah ke bagian berikutnya. Jadi kalau lu mau pakai ini di solo-solo lu, kalau pengen tahu ini sebenarnya gua ngambil dari mana, it's just the A minor. Atau right, it's just that. Cuman mainnya dilebarkan ke sana. Right, gitu. So you can use it. It's just a pentatonic. Cuman kalau lu menggunakan kayak gini, dia pentatoniknya itu rasanya memang, gue manggilnya Kalimantanistik, gak dimainkan dengan seperti mana blues pentatonic umumnya dimainkan. Right? Dan jadi itu salah satu contoh bagaimana menerapkan untuk any scale untuk menjadi riff yang cool, yang asik gitu, yang masih heavy di musik metal. Alright, sampai di sini dulu episode gua kali ini. Sampai jumpa di area pro lesson berikutnya guys. Stay tuned.